Terus balik lagi sama gue di Martin. Dan ya, selamat hari Minggu dulu untuk teman-teman semuanya. Selamat berakhir pekan. Di hari Minggu ini pas banget tanggal 1. Ya udah masuk di bulan baru, bulan September, teman-teman. Ya bulan baru, harapannya semangat baru teman-teman. Khususnya untuk teman-teman dimanapun berada, usaha apa yang sedang kalian lakukan, kalian jalani, kalian hadapi, semoga diberi kelancaran lah ya teman-teman. Oke, jadi di bulan yang baru ini adalah bulan yang banyak orang tunggu ya. Dimana bulan ini adalah adanya cut rate. Akhirnya akan melakukan cut rate, tapi belum tahu nih ya seberapa besar nih cut rate-nya. Jadi first to all, sebelum saya akan bahas untuk pembahasan kali ini tuh Ethereum sama Shiba ya, karena di video beberapa video lalu itu udah banyak lumayan lah yang request Shiba. Kemarin sendiri ini udah dibahas untuk Bitcoin dan juga Dogecoin gitu ya, Foundry, PP dan ya yang lainnya juga sudah saya update. Shiba ini terakhir diupdate itu hampir 2 minggu yang lalu nih. Ya jadi berikut juga dengan Doge, dan kemarin tuh Doge udah. Nah Shibanya per hari ini sama Ethereum-nya gitu ya. Terakhir bahas Ethereum pun ini di sekitar ya 2 minggu yang lalu juga nih ya. Jadi ya pas lah ya teman-teman, udah jalan 2 minggu. Suku bunga sekarang ini berada di 5,5 teman-teman ya, 5,5 untuk suku bunga saat ini. Dan dari si Fed Watch Tool ya, di sini kita bisa lihat ini 70% yang ini mayoritas yakin ya kalau pemangkasan suku bunga ini adalah di 0,25 basis point. Ya 30%-nya baru sekitar 0,5 basis point gitu teman-teman ya. Jadi harapan saya pribadi juga adanya cut rate ini setidaknya 0,25 basis point dulu aja ya, dilakukan secara bertahap nanti setiap kali pertemuan gitu. Nggak usah langsung banyak, misalkan 0,5 atau bahkan 0,75 ya, 0,25 aja dulu teman-teman ya. Dan harapannya sih kali ini adanya cut rate ini tidak dump teman-teman, malah sebaliknya gitu, karena pada pergerakan sebelumnya adanya dump, ada yang crash, ada yang naik gitu ya. Jadi ya semoga kali ini akhirnya market bisa mendapatkan kenaikan ya, khususnya altcoin lah teman-teman. Menjelang pemilu juga ya, election di US, dan juga ini merupakan kuartal 4 adalah kuartal terakhir di 2024 ya. So ya kita lihat market hari ini ya, sebenarnya ini sideways, lanjut koreksi ya. Kita bisa lihat di sini Bitcoinnya juga lanjut turun, dan ya altcoin juga keseret arus lah teman-teman nih. Ya, 2%, 3%, 5%, 6% gitu ya. Jadi ya hari Minggu ini kurang enak dilihat, ini malah IMX ya, Immune Table ini turun 10 sampai 11% nih teman-teman. Yang lainnya mayoritas 3 sampai 5% lah altcoinnya gitu ya. Kita lihat dulu untuk Ethereum-nya. Jadi untuk pembahasan Bitcoin itu besok teman-teman ya, di hari Senin. Ya, ini untuk si Ethereum gimana? Ethereum ini terakhir kali pun dia naik ya, testing di previous area SNR yang cukup kuat ya. Di box orange di sekitar $2.800. Dan Anda mendapatkan rejection gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini beberapa tarikan garis ini akan coba saya hilangkan untuk bikin dia lebih simple teman-teman. Sekali lagi kita hubungkan ya, top to the top ya. Di sini adanya trend resistance, dan di sini sebenarnya untuk trend line bagian bawahnya ini juga sudah terbreakdown nih tuh. Ini udah breakdown teman-teman. Kita bisa lihat ya, ini di testing 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, dan akhirnya ini jebol dia naik ya, testing aja kemudian reject lagi teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini kurang bagus untuk si Ethereum ya, dimana area strong, tahanan kuatnya itu kita masih bisa melihat di area sini ya. Terakhir kali di testing ini mendapatkan menjadi support nih, support ini testing ya pada pergerakan 5 Agustus naik. Sebelumnya juga menjadi resisten nih ya, ini di range $2.097 sampai $2.190 untuk si Ethereum gitu ya. Jadi ini adalah lapis bawah yang perlu sekali diperhatikan nih. Coba saya tandain dengan box warna putih yang nanyain area penting dan juga strongnya Ethereum ya, kalau memang market masih lanjut koreksi. And then kalau kita lihat di sini pun kita bisa hubungkan juga sebuah trendan resisten ya, and then di sini juga sebuah trendan support. Nah ya, jadi di sini itu adanya confluence of resistance, akhirnya dia rejection, dan posisi sekarang sudah terbreakdown nih dari previous area support dan resistance nih. Secara daily time frame kita bisa lihat nih ya, adanya sebuah garis
di sini itu di sekitar 2.550 dolar. So kalau memang si Ethereum balik lagi nih, ya ini sebenarnya daily-nya closingnya cukup bagus ya nih di 30 Agustus, tapi akhirnya di follow up dengan merah seperti ini. Next area target yang bisa diperhatikan sekali lagi itu di area sini. Ya, jadi ini lowest area pada pergerakan 78 Agustus itu di sekitar area berapa bro? Di sini 2.313 sampai 2.345 dolar untuk si Ethereum gitu ya. Jadi more or less ketika dia udah breakdown and then going up, retest, reject lagi, dan ya possible untuk dia turun setidaknya testing sampai area sini dulu targetnya. Ya untuk si Ethereum, yang nanyain Ethereum. Nah, ini menjadi next ada krusial targetnya, dan ini untuk area yang lebih bawahnya lagi. Dan kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga ya dari swing high ke previous swing low-nya, and ya kita lihat ya di sini dia testing di golden ratio 0,3 sampai 0,5 ya di sini, and then mendapatkan rejection kembali di sekitar 2.557 sampai 2.607 dolar, sekitar range area sini teman-teman. Dia udah mendapatkan rejection lagi ya, more or less untuk setidaknya turun testing bagian area bawah. Ya, ini fresh belum di testing lagi semenjak pergerakan 7-8 Agustus untuk si Ethereum. Jadi Ethereum ini masih memble ya, dimana kalau teman-teman ketahui cycle-nya, pertama itu kan pasti Bitcoin season, kemudian Ethereum season, baru big caps, baru altcoin season gitu ya. Jadi kalau misalkan Ethereum-nya aja masih memble lemes kayak gini ya, untuk altcoin sebenarnya lebih lemes lagi gitu ya, karena ibunya, kita bilang lah Ethereum ini ibunya aja belum bergairah nih teman-teman ya, harganya tuh masih anyep gitu ya, masih tiarap teman-teman. Kecuali nanti si Bitcoinnya at some point Bitcoinnya itu koreksi atau sideways lah, kemudian Ethereum ini malah rebound atau mengalami kenaikan yang lumayan. Nah, biasanya di ekor atau ngekor ya, diikuti dengan altcoin teman-teman ya. Setidaknya itu dulu. Kalau misalkan kayak gini ya, to be honest, untuk altcoinnya ya masih tertekan dan masih memble, tiarap, tiduran ya, whatever lah teman-teman ya disebutnya. Cuman ya intinya sekarang ya udah masih jelas banget dia udah breakdown, dan ya tinggal kita menunggu untuk good news di bulan ini ya, karena secara daily pun ya ini masih bisa lanjut turun, dan harus siap ya teman-teman dengan skenario buruk seperti ini setidaknya untuk sampai menjelang cut rate ya. Hopefully nanti adanya cut rate ya, market bisa lebih hijau ya. Overall untuk si Ethereum masih seperti ini ya. Sebelumnya nih uptrend, dan ya mulai adanya pelemahan dia malah breakdown ya. Hopefully nggak jebol ya dari 2.150 dolar kalau memang dia sampai sedalam-dalamnya testing ke shadow ya, atau week candle pada pergerakan 5 Agustus 2024 untuk si Bitcoin untuk si Ethereum ya. Kalau misalkan kita lihat time frame 4 jam gimana ya, 4 jamnya sebenarnya masih sesuai sama sebelumnya. Balik lagi, ini garis orange ini di sekitar 2.870 dolar, ini adalah key levelnya yang harus mampu di break and retest ini untuk ngelit dia ke 3.100 dolar. Tapi sayangnya kita bisa lihat di sini ada another skenario di garis warna merah, dimana kalau saja di garis orange ini ya, ini kan key levelnya, dia reject maka possible untuk lanjut turun. Dan ya skenario kedua ini terjadi ya. Balik lagi, untuk menentukan ini kalian bisa gunakan key levelnya, baru nanti teman-teman lihat apa, oh dia breakout duluan, oke, bisa dimanfaatkan ketika dari retracement atau ketika dia visit. Wah ini udah adanya reject ya dari lower time frame seperti 1 jam, 30 menit, 15 menit, wah adanya rejection, kalian bisa mungkin manfaatkan, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang pun ya, sebelum ini kan sideways going up ya, kita bisa bilang juga sekedar retest atau grab likuiditas, akhirnya dia drop lagi dan berada di bawah level dari range sideways-nya dia nih. Kita bisa lihat ya, jadi memang area terdekat pasti di box warna putih ini atau di Fibo 1,6 itu di sekitar 2.300-an dolar untuk si Ethereum. Ya sekali lagi bisa di prepare, dan kita gunakan juga sebuah garis trendline support, dan ya di sini udah beberapa kali disentuh, 1 2 3 disentuh yang mendapatkan sentuhan untuk si Ethereum. Jadi ketika memang nanti akhirnya dia breakdown, so ya teman-teman udah nggak kaget ya dia akan visit area berapa. Tapi balik lagi, tapi kalau dari area sini akhirnya untuk si Ethereum nih teman-teman lihat, wah ini ada mantul nih, wah dia going up. Nah, menjadi next area target yang perlu diperhatikan di area berapa bro? Di sini dulu, ini adanya area supply di 2.575 sampai 2.592 dolar ya di box merah ini. And then next lagi di area berapa bro? Next lagi di area sini ya. Sebelumnya ini previous area support resistance
Ini udah deket sekali jaraknya 2.608 sampai 2.625 dolar. Next lagi di kisaran berapa bro? Next lagi di sekitar sini. Ini next area target supply juga, sebelumnya juga resisten juga nih. Ya ini di sekitar 2.685 sampai 2.701 dolar. Ya jadi sekali lagi bisa perhatikan, once dia mampu break, retest akan testing setidaknya beberapa area terdekat ini untuk secara time frame hourly-nya untuk Ethereum. Tapi kalau dia breakdown terlebih dulu, ya breakdown reject itu, ya akan visit di sekitar 2.300-an dolar. Oke, untuk Ethereum cukup clear. And ya ini terakhir pembahasan untuk Shiba ya. Jadi terakhir kali ini Shiba kita bisa adjust sedikit ya untuk trendan supportnya. Ini udah di testing 1, 2, 3, 4 kali testing. Dan resistannya ini beberapa kali di testing ya. Kita hubungkan dari body candle to body candle. Dan ya terbentuk seperti sebuah Brownian West pattern lah teman-teman ya. Kalau misalkan channel ini kan agak membesar kayak trompet gitu ya. Cuman yang penting adalah terakhir kali di sini naiknya signifikan, tapi turunnya cukup berprogres atau bertahap. Ya, hopefully memang dari pembahasan terakhir di Shiba, ini kan dia going up, adanya bullish engulfing, tapi turunnya itu benar-benar korektif. Ya, once dia breakout ya targetnya akan lanjut naik ya, bahkan sampai kemarin itu 0,0016 dolar. Tapi sayangnya dari situ reject strong ya. Bahkan ini dekat sekali dengan previous area supportnya. Ini coba saya adjust sedikit teman-teman di sini. Di sekitar 0,013 sampai 1.337 dolar. Ya, ini menjadi area tahanan terdekat untuk si Shiba terdekat secara daily, dan next target di sekitar 0,01266 sampai 1288 dolar. Ya, berikut untuk yang nanyain Shiba bagaimana. Nah, kalau misalkan melihat seperti ini secara garis besarnya sih adanya peluang ya. Terbentuk yang namanya double bottom teman-teman. Ya ini bottom pertama dan ini potensi bottom kedua. Jadi di range dua target support terdekat ya itu bisa banget ya untuk diperhatikan. Ya dan di sini ada double bottom yang besar, tapi kalau kita lihat kembali secara time frame 4 jam seperti apa. Nah, ini ya. Secara time frame 4 jamnya di sini terakhir kali adanya bearish engulfing, dia drop sideways, going up, bearish engulfing lagi, dan sekarang korektif untuk lanjut turun ya. Setidaknya untuk saat ini pun kita bisa gunakan sebuah trend line resistance ya, dia masih ketahan di bawah trend line resistance ini, dan ya untuk area bawahnya pasti di area support sini. Jadi terbentuk seperti sebuah triangle pattern teman-teman. Makin lama dia makin menyempit, tinggal kita lihat nanti penentunya apakah dia breakdown ke bawah ya, breakdown ke bawah, atau dia breakout ke atas, atau malah dia sideways doang nih, flat aja, sideways flat teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau melakukan trading khususnya di Shiba, better kalian nunggu reaksinya dulu, menunggu di area bawah, dua area bawah ini ya seperti apa gitu. Apakah di sini nah sideways bentar malah bablas lagi, atau malah di sini baru visit langsung bikin tail candle, baru visit bikin tail candle naik gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti itu terjadi, mungkin adanya divergent. Kemudian kita bisa lihat ya dari informasi tail candle yang ada ketika visit dua area target support terdekat, berarti buying power masih ada di situ untuk ngangkat harganya si Shiba. Dan ya untuk neckline dari double bottom potensinya di sekitar 0,0015 sampai 185 dolar ya. Di box putih ini adalah area neckline-nya dia. Jadi ya bisa diperhatikan untuk skenario yang seperti ini. Sebentar teman-teman ya, maybe dia turun and then ya grab liquiditas saja, reboundnya cepet, adanya V-shape recovery untuk going up lagi. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk yang Shiba Inu. Secara time frame hourly-nya gimana ya? Hourly-nya sebenarnya sih kita bisa lihat di sini juga. Ini kan previous supportnya dia juga sudah terbreakdown, maka ya memang tekanan seller masih bisa berlanjut sampai sedalam-dalamnya area target 2 yang tadi saya sampaikan secara daily time frame. Karena kita bisa lihat ini didukung juga dengan Bitcoin yang turun, kemudian ya altcoinnya juga turun gitu ya. Meanwhile untuk Bitcoin dominasinya juga masih strong, masih di sekitar berapa teman-teman ya, coba kita cek 56% ya kalau nggak salah ya, 57 tuh ya, 57%, dan overallnya pun dia sideways doang nih teman-teman. Tuh kita bisa lihat tuh sideways ya di 56,7 sampai 57,7%. Range-nya sideways di sini gitu ya. Sampai nanti kita melihat adanya movement dari Bitcoin dominance ini, dia breakdown ya, bahkan dites ke trendline support yang terbentuk pada rising wedge secara weekly. Baru mungkin untuk short termnya altcoin lebih bisa bernapas ya. Tapi balik lagi, ketika nanti ini terjadi ya bukan artinya out season,
Karena memang untuk dominance atau dominasi si Bitcoin sendiri masih di atas 50%, berarti mayoritas masih uangnya itu di Bitcoin. Altcoinnya kan sisanya doang, berarti ya belum bisa dibilang untuk all season ya. Jadi paling itu concern untuk saat ini ya, untuk Shiba, Ethereum dan juga Bitcoin dominance. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Profit.